Om Swastiastu, pemirsa yang budiman. Kita dari awal, dari bangun tidur, kita mengawali mengingat-ingat diri dengan kesadaran baru, dengan mulai melakukan pranayama. Prana artinya energi untuk kehidupan, dan yama artinya bagaimana mengelola energi tersebut dengan baik. Energi, prana berasal dari makanan, dari udara, dari air. Khususnya dari udara, kita menghirup napas, ada menahan napas, dan melepas napas. Dengan kesadaran murni yang disebut dengan anapanasati. Sadar pada saat menghirup napas, melepas napas. Sadar terhadap proses pernapasan itu, yang artinya kita akan juga menyadari bahwa dalam proses kehidupan ini ada mulai, ada proses berlangsung, dan ada proses berakhir. Itulah makna kita memaknai kesadaran dalam bernapas. Nafas yang dikelola dengan baik, dengan penuh kesadaran, kita akan memiliki juga pikiran yang penuh kesadaran. Pikiran yang sadar adalah pikiran yang penuh dengan perhatian. Perhatian murni. Jadi, kalau kita mengelola pikiran, lebih sulit daripada mengelola napas. Kita lebih gampang mengelola napas daripada mengelola pikiran. Karena pikiran sifatnya melompat-lompat, seperti yang dikatakan bahwa pikiran itu ibarat kera yang liar, atau kera yang gila, atau kera yang mabuk. Susah diatur pikiran itu. Kadang begini, kadang begitu, sekarang begini, nantinya begitu. Cepat sekali perubahan, seperti ikan yang menggelepar, yang dikeluarkan dari dalam air dan dia akan menggelepar dan meronta-ronta. Sehingga harus ada suatu teknik bagaimana mengendalikan atau mengelola pikiran ini. Pikiran yang dikendalikan dengan baik akan menghasilkan hal-hal yang baik. Pikiran yang tidak terkendali akan menghasilkan hal-hal yang tidak terkendali. Bahkan orang bisa sakit, orang bisa marah, orang bisa rindu, benci, dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Semuanya itu berasal daripada pikiran. Dan kita mengelola pikiran itu dengan mengelola nafas. Bahwa nafas dan pikiran ini adalah satu kesatuan. Nafas yang dikelola dengan baik, yang disadari setiap tarikan dan lepasnya napas, juga akan mengendorkan pikiran. Pikiran dibuat rileks, dibuat kalem dengan nafas yang rileks dan kalem. Caranya dengan melakukan Gayatri Mantra, dengan melakukan Omkara Mantra. Dengan Gayatri Mantra, pada awalnya mungkin belum terbiasa dilakukan dengan suara yang terdengar atau yang lebih keras. Kemudian dengan proses menjadi terbiasa dan sudah terbentuk disiplin, setiap Gayatri Mantra itu tidak terdengar, hanya dirinya sendiri yang mendengar. Ada suara di dalam hatinya, di dalam pikirannya dengan melakukan Gayatri Mantra. Nafas kita menjadi rileks, pikiran kita menjadi rileks, pikiran kita menjadi lebih tenang, pikiran menjadi mudah belajar, mudah menasihati dirinya, sehingga dia bisa membuat keputusan yang lebih baik, membuat pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik, mengelola hubungan sosial yang lebih baik, karena pikirannya tertata dengan baik, karena nafasnya tertata dengan baik.
Mengelola nafas dengan baik ini disebut dengan pranayama. Yaitu dalam 8 tahapan yoga, pada awalnya adalah asana, yaitu sikap tubuh yang baik, yang lurus, yang rileks, yang gembira, atau tanpa tekanan. Tapi tubuh kita mendapatkan suatu sehat melalui latihan-latihan asana. Karena tubuh kita dipaksa untuk lurus, dipaksa untuk berkonsentrasi, nafas kita menjadi rileks, menjadi tenang, mengikuti tubuh. Jadi tubuh lebih gampang diatur, nafas lebih gampang diatur. Sehingga dengan tubuh dan nafas yang diatur ini, pikiran pun menjadi lebih teratur. Pikiran yang teratur, yang terkendali, yang gembira, yang rileks, memberikan hasil kerja, memberikan keputusan-keputusan, memberikan inspirasi atau ide-ide kreatif untuk berkarya dengan bantuan Gayatri Mantram, Omkara Pranawa. Kita mengulang-ulang Gayatri Mantram dan mantra Om sehingga tubuh kita tenang, nafas kita tenang, pikiran kita tenang dan rileks. Pemirsa yang budiman, tubuh, pikiran, dan nafas kita harus dilatih. Dengan melakukan yoga, dengan melakukan asana, pranayama, yama dan niyama, perbuatan baik untuk etika diri sendiri dan juga untuk etika orang lain. Jadi tubuh dan pikiran yang tertata dengan baik, pikiran tertata dengan baik, menghasilkan perbuatan yang baik, menghasilkan perkataan yang baik. Sehingga dengan latihan terus-menerus dan itu menjadi kebiasaan yang disebut dengan abhyasa vairagya, Byam Tan Nirodha. Dalam Yoga Sutra dikatakan abhyasa dilakukan suatu pekerjaan atau tingkah laku, bernapas, berpikir dan sikap menjadi terbiasa sehingga pikiran kita menjadi rileks dan fokus. Tan Nirodha, tidak berputar, rileks. Itulah tujuan daripada pranayama. Pranayama itu memberikan tubuh kita rileks, pikiran kita rileks, kreatif, dan produktif. Sehingga kita bisa mengembangkan yang disebut dengan anresangse atau tidak egois, memberikan empati kepada orang lain, memberikan kasih sayang, tidak kejam, tidak menipu, dan lain sebagainya. Bahwa apa yang ada di luar itu sama dengan apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa menasehati diri sendiri. Apakah kita terlalu keras atau terlalu lembut, atau istilahnya bagaimana kita memimpin dengan baik, mengelola dengan baik. Kita bisa menasehati diri karena pikiran tenang. Kalau pikiran kita tidak tenang, kita pun tidak bisa menasehati diri kita sendiri. Apalagi orang lain menasehati kita, tentu akan ada suatu penolakan. Jadi kuncinya adalah bagaimana menenangkan pikiran itu. Menasehati diri kita. Kita terus mengembangkan cinta kasih, sifat-sifat cinta kasih. Kita terus membantu orang yang harus dibantu, memiliki kepedulian kepada orang lain, kepedulian sosial, karena kita memiliki sifat
cinta kasih. Kita memiliki kesetiaan terhadap tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar, kita memiliki kesetiaan yang dalam bahasa kekinian disebut dengan komitmen. Komitmen itu artinya setia, rela berkorban untuk suatu tujuan daripada kehidupan kita di muka bumi itu adalah ketujuan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kita tetap terus membangun cinta kasih. Dengan pranayama kita membangkitkan yang disebut dengan prasada. Prasada artinya jernih hati. Hati yang jernih itu didapat melalui latihan-latihan pranayama. Melalui latihan-latihan Omkara Chanting atau Gayatri Mantra. Terus dilatih nafas kita jernih, nafas kita rileks, pikiran kita bening, hati kita bening, hati kita jernih yang disebut dengan prasada. Terus di dalam hati yang jernih inilah masuk ilmu pengetahuan yang disebut dengan prajna. Apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, itu diketahui dengan jelas. Tidak kabur, karena kita sudah mendapatkan terang suci atau jalan suci. Dioyona Pracodayat, berilah petunjuk. Kejernihan hati untuk bisa membedakan baik dan buruk, harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Kita bisa memilih dengan jelas sesuai dengan tujuan kita. Dalam hati yang lembut, pikiran yang lembut, perkataan yang lembut, akhirnya muka kita pun menjadi jernih, menjadi bersih, menjadi lembut, yang disebut dengan madurya, yaitu muka yang manis, muka yang lembut, yang disebut dengan madarwa. Karena apa? Karena kita melakukan pranayama. Terus sebagai kebiasaan, karena kita melakukan Omkara Chanting, karena kita melakukan Trisandya, karena kita melakukan yang disebut dengan Gayatri Mantra. Pemirsa yang budiman, kita melakukan sesuatu yang baik karena terbiasa. Sebaliknya kita pun melakukan sesuatu yang tidak baik karena terbiasa. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, sehingga kita tidak bisa membedakan apakah itu baik atau itu buruk, karena otomatis dilakukan dengan refleks. Seperti bangun pagi, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, kita melakukan pranayama, kita melakukan Omkara Chanting, atau kita melakukan Gayatri Mantra. Terus dilakukan menjadi kebiasaan yang disebut dengan Abhyasa Vairagya Bhyam Tan Nirodha. Lakukan dengan kebiasaan, dan itu akan memberikan pikiran Anda menjadi fokus dalam melakukan pekerjaan itu, dalam melakukan tugas itu, dan tidak ada beban lagi. Terbiasa, seperti belajar menjadi terbiasa, membersihkan diri menjadi terbiasa, berdoa menjadi terbiasa, memberikan bantuan menjadi terbiasa, dan itu dilakukan menjadi tanpa beban. Inilah dengan kita melakukan pranayama, pembersihan diri melalui memasukkan prana ke dalam tubuh, kita akan menjadi terbiasa. Tubuh kita menjadi bersih, pikiran kita menjadi bersih, perkataan kita menjadi bersih, perbuatan kita menjadi bersih, dan raut muka kita menjadi bersih, menjadi bersinar, menjadi lembut, menjadi menarik. Oleh karena itu, pentingnya kalau kita melakukan
pranayama menjadi kebiasaan. Di dalam diri sendiri, di dalam kelompok, di dalam keluarga besar. Terus melakukan sebagai terbiasa Omkara Chanting dan Gayatri Mantra. Lingkungan rumah menjadi lebih bersih. Lingkungan kantor menjadi lebih bersih. Lingkungan organisasi menjadi bersih. Saling menghargai, saling membantu, saling mencintai. Ini yang akan menghidupkan atau memberikan energi kehidupan daripada diri sendiri, keluarga, anggota organisasi, kelompok, bahkan juga kepada kelompok yang lebih besar, bangsa menjadi lebih halus budinya. Dan karena kita terbuka pikirannya menjadi bersih, sesuatu yang halus, yang lebih halus dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari ide Sang Yang Widi Wasa, akan memberikan jalan yang lebih terang lagi. Itu yang disebut dengan swadhyaya. Kita belajar dari refleksi-refleksi diri, kita belajar daripada introspeksi, kita belajar menemukan guru-guru yang lebih baik untuk kita perdalami lagi, menjadi spesialis, menjadi mengetahui dan menguasai ilmu pengetahuan untuk perdamaian, untuk kesejahteraan masyarakat. Tapa, swadaya, iswara, pranidana, kriya yoga. Dalam yoga yang berkarya, bahwa yoga itu adalah bukan pasif, tapi aktif. Aktif melakukan Gayatri Mantra, aktif melakukan Omkara Pranawa, chanting, aktif membantu, aktif memberikan cinta kasih, aktif kita memberikan maaf, aktif kita tidak ego pada diri sendiri. Kita aktif memberikan apa yang empati seharusnya dilakukan pada orang lain. Tidak pasif. Karena kriya yoga itu yoga yang berkarya, yoga yang aktif. Karena kita memiliki motivasi yang kuat. Yang disebut dengan tapa, swadhyaya, iswara, pranidana. Jadi tapa, kita aktif, kita hidup, kita panaskan terus, kita fokus, kita tekun untuk menghasilkan yang baik. Terus mengeksplorasi diri dengan swadhyaya, belajar, mencari ilmu pengetahuan secara materi, secara spirit, bertemu guru, mencari buku, belajar dan mengeksplorasi keilmuan sehingga kita menemukan makna swadaya itu. Swadaya terus dikembangkan, kita menemukan iswara paranidana. Kita menemukan Tuhan di dalam kerja dan belajar. Kita bisa berdoa di dalam kerja dan belajar itu dengan yoga yang aktif, baru kita bisa mendapatkan kebersihan atau saucha, santosa, perdamaian dan kesejahteraan, swadhyaya, iswara paramidana. Itu semuanya dalam suatu kesatuan yoga yang disebut dengan kriya yoga. Pemirsa yang budiman, demikian yang kita bahas dalam Gayatri Mantra. Om Santi 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 Om.